Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain 3 puzzle coklat banana dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda yang dibuat oleh Jacob Cohen. Atau username yang biasa sering digunakan adalah Conflux. Dan ini adalah puzzle ke-111 di websitenya Conflux yang kalian bisa temukan di link deskripsi di bawah. Coklat banana ini adalah sebuah genre di mana kita harus membagi grid menjadi coklat dan juga banana atau pisang. Jadi sangat tematik sekali ya genre puzzle ini. Saya belum pernah sih bermain coklat banana sebelumnya ya. Jadi saya sangat menantikan banget untuk melihat logika-logika apa saja yang bisa ditemukan pada genre coklat banana ini. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah arsir beberapa petak sehingga membentuk beberapa wilayah yang sepenuhnya diarsir berbentuk persegi atau coklat, atau wilayah yang sepenuhnya tidak diarsir berbentuk tidak persegi atau banana atau pisang. Wilayah merupakan kumpulan petak-petak yang bersentuhan secara ortogonal. Ya mungkin kita lihat contoh yang diberikan oleh Conflux di sini. Jadi kalau petaknya diarsir ya, itu merupakan yang coklat dan dia harus berbentuk persegi. Bisa aja persegi panjang atau kotak bentuknya. Jadi contohnya di yang coklat di sini kan semuanya berbentuk persegi. Dan untuk yang pisangnya dia merupakan petak-petak yang tidak diarsir dan dia tidak boleh memiliki wilayah yang berbentuk persegi gitu. Jadi wilayah wilayah itu adalah petak-petak yang bersentuhan secara ortogonal. Kayak dua di sini dan ada wilayah berbentuk L, ada wilayah coklat dengan ukuran 2, wilayah pisang berukuran 3, coklat satu, dan wilayah dengan ukuran 3 di sini yang tidak diarsir atau pisangnya. Kemudian angka menunjukkan jumlah petak pada wilayah yang ditempatinya. Wilayah tidak harus berisi angka dan dapat memuat lebih dari satu angka. Ya, jadi angka-angka di sini tuh menunjukkan ukuran petak pada wilayahnya gitu. Ada berapa petak sih di wilayahnya? 2 di sini menunjukkan bahwa ukuran wilayahnya merupakan 2 petak. 3 di sini merupakan 3 petak. Tapi yang harus kita hati-hati adalah wilayah di sini tidak harus berisi angka dan bisa mengambil lebih dari satu angka. Di sini kan mengambil 2 angka, di sini mengambil 3 angka, di sini mengambil satu angka, dan di sini mengambil 0 angka. Ambil 2 angka di sini, sorry. Oke, dan itu adalah peraturannya. Dan mari kita langsung saja lihat ke puzzle pertamanya. Oke, mari kita lihat ke puzzle pertamanya dengan tingkat kesulitan easy dan juga desain di sini memiliki simetris ya. Petunjuknya simetris semua ketika kita menarik garis vertikal dari titik tengah sini. Keren-keren. Oke, dan mari kita mulai. Oke, di sini kalau nggak salah, kalau ya klik kanan kita bakal bisa menempatkan petak yang tidak diarsir dan klik kiri untuk petak yang diarsir. Atau bisa ganti modenya menjadi mode fokusnya. Oke. Oke, berarti kita tahu bahwa ya semua petunjuk angka yang dengan angka yang berbeda ya. Ketika dia bersebelahan secara ortogonal, maka dia pasti harus memiliki warna yang berbeda dong. Kayak nggak mungkin dong dua petak ini misalkan diarsir gitu. Atau dia akan menunjukkan bahwa wilayahnya itu bakal harus 6 petak dan bakal satu petak gitu untuk wilayah tersebut. Jadi bakal ada kontradiksi di situ. Sama juga dengan kalau dua petaknya merupakan tidak diarsir. Oke, berarti iya, dan satu satu di sini bakal selalu diarsir ya. Karena satu kan sudah pasti berbentuk persegi dong. Ini wilayah satu petak, maka sudah pasti persegi. Maka kita tahu ini merupakan petak yang diarsir, merupakan yang coklat, dan ini merupakan yang pisang. Ya, ketika kita sudah mendapatkan suatu wilayah, kita langsung bisa mewarnai ya, mewarnai petak-petak yang ortogonal lainnya. Oke, tapi ini harus ukurannya 6, maka harus extend lagi dan tidak bisa terhubung di sini ya. Kalau ini hijau, sekarang 6 dan 3 bakal berada dalam wilayah yang sama. Maka kita tahu ini merupakan yang diarsir. Dan 6 dan 3 di sini juga tidak bisa dapat terhubung, makanya tidak bisa hijau. 6 masih harus keluar, enggaknya sampai sini dan harus mengambil petak ini atau petak ini. Oke, tapi
Ya, petak 3 di sini juga harus kita extend lagi untuk keluar. Dan kita harus memastikan bahwa pisang tidak dapat berbentuk persegi ya. Jadi kalau 3 mengambil petak ini, dia tidak berbentuk, dia harus berbentuk persegi. Sorry, dia berbentuk persegi dan itu kan nggak mungkin. Maka sekarang 3 hanya bisa berbentuk seperti ini agar tidak persegi dan kita bisa mewarnai ini semua dengan coklat. Karena di sini sudah mengambil 3 petak, makanya saya bisa mewarnai semuanya. Kalau mengambil hijau lagi, bakal lebih dari 3 petak. Oke, dan 3 di sini, ya 3 nggak bisa mengambil petak ini ya, atau ukurannya terlalu banyak. Maka ya ini menjadi hijau sekarang. Dan 3 ya harus berbentuk persegi ya. Dia harus extend dan harus extend lah. Nggak bisa seperti ini atau tidak berbentuk persegi. Hanya bisa seperti ini. Ini semua sekarang harus hijau. 6 sudah selesai, maka ini harus diarsir. 3, kalau di sini bakal lebih dari 3. Nah, ini tidak bisa diarsir, harus extend. Ya, dan dia sudah pasti tidak berbentuk persegi sih. Antara mengambil petak ini atau petak ini. Tapi kita tahu ini 2 harus berada dalam wilayah yang berbeda. Dan 2, ya 2 hanya bisa seperti ini ya bentuknya. Tidak bisa mengambil petak yang 4. Ini merupakan coklat sekarang, maka ini harus hijau. 3 sudah selesai, maka ini harus diarsir. 4 harus extend. Oke. Ya, ya, ya. Petak ini nggak mungkin diarsir ya. Kalau petak ini diarsir, sekarang kita tidak bisa membentuk wilayah ini menjadi bentuk persegi lagi. Nggak bakal ada caranya gitu. Maka ini bakal selalu hijau. Ya, kayak logika-logika seperti itu ya yang harus kita gunakan. Harus memastikan bahwa petak coklatnya harus persegi. Oke. Oh, dapat. Ya, ya, ya. Ini keren logikanya. Selain angka 1, angka 2 juga selalu berbentuk persegi nggak sih? Karena gimana pun kita ya mencoba membuat wilayah 2 ya, 2 petak itu pasti bakal selalu berbentuk persegi gitu. Jadi kita tahu bahwa seluruh angka 2 sudah pasti berbentuk persegi. Dan sekarang ini sudah mengambil 2 petak dan harus berukuran 2 petak, maka sisanya menjadi hijau. 4 harus extend, sudah mengambil 4 petak, maka ini semua harus coklat dan berbentuk persegi ya. Maka hanya bisa berbentuk seperti ini dan mengambil 6 petak. Semua menjadi pisang sekarang. Oke, dan 2 di sini tidak bisa dapat terhubung ya, atau bakal 3 petak, makanya menjadi hijau. Dan sini ada clue 15 ya. 15 tidak bisa coklat atau bakal terhubung dengan 2. Harus pisang, di sini harus dipisahkan ya, tunjuk 4 dan tunjuk 15. 2 hanya bisa berbentuk seperti ini. Ini harus extend untuk mengambil 15 petak. Oke, dan mungkin kita bisa lihat kali ya bagaimana petunjuk 15 ini mengambil seluruh petak yang tersisa. Tapi petunjuk 4 masih harus extend dan sekarang 2 petak ini karena coklat tidak bisa harus berbentuk persegi maka harus seperti ini saja bisanya. Maka ini menjadi pisang, ini tidak bisa pisang lagi, sudah mengambil 4 petak. Oke, ini tinggal oh, oh, oke, oke, oke. Ini untuk berbentuk persegi tidak bisa mengambil petak ini. Petak ini tidak bisa coklat atau tidak berbentuk persegi wilayahnya, sama juga di sini. Maka ini semua menjadi hijau. 2 sekarang hanya bisa berbentuk seperti ini, dan 15 harus mengambil petak ini untuk mencapai 15. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow, puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk puzzle yang pertama. Impresi pertama saya untuk puzzle ini, saya lumayan suka sih dengan genrenya. Sangat seru banget untuk membagi grid-grid di sini menjadi coklat dan juga pisang. Dan tadi banyak banget interaksi-interaksi dari angka-angka di sini dan bagaimana sih kita harus membentuk wilayah berbentuk persegi dan wilayah berbentuk tidak persegi. Jadi puzzle-nya benar-benar seru untuk dimainkan. Oke, mari kita lihat ke puzzle keduanya dengan tingkat kesulitan medium. Dan di puzzle ini memiliki desain, semua petunjuknya memiliki simetris 180 derajat. Oke, dan mari kita mulai. Oke, kita tahu tadi dari sebelumnya ya, 2 bakal selalu berbentuk persegi, maka harus menjadi coklat, dan ini tidak dapat terhubung atau mengambil lebih dari 2 petak. Maka ini harus hijau, ini harus hijau. Oh,
dan hijau di sini tidak boleh berbentuk persegi. Maka harus kita extend agar tidak berbentuk persegi. Wow, keren juga ya logikanya. Dan dua di sini harus hanya bisa mengambil petak ini, maka sekarang sisanya menjadi pisang. Dua di sini masih harus extend dan menjadi dua petak sekarang, sisanya harus menjadi pisang. Oke. Oh, di sini tidak bisa hijau. Kalau di sini hijau, dia bakal mengambil lebih dari 5 petak. Maka di sini harus coklat. Dan untuk berbentuk persegi ya, dengan 5 petak, maka dia hanya bisa mengambil seluruh petak ini. Saya menjadi hijau. Di sini logikanya berhitung ya. Kalau ini hijau, kita bakal mengambil lebih dari 8 petak nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan itu nggak mungkin. Makanya harus menjadi coklat. Oke. Um, hmm. Interaksi dari bawah sini gimana ya lanjutannya tapi? Oke, ini mungkin mungkin lebih sulit ya ada dibandingkan sebelumnya nih. Hmm, bagaimana cara kita membentuk papan? Ya nggak banyak sih ya cara-cara untuk membentuk papan. Kita kayak nggak bisa membentuknya cuman kayak horizontal doang atau vertikal doang karena kan nggak bakal bisa mendapatkan petak yang cukup gitu. Di kalau vertikal pun hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak saja. Maka seenggaknya dia harus mengambil 2 baris atau 2 kolom yang berbeda. Ya, ya kalau sudah pasti mengambil 2 baris, pasti dia juga pasti mengambil 2 kolom ya. Jadi dia pasti mengambil 2 baris dan 2 kolom seenggaknya. Ya, berarti dia harus berbentuk 2 kali 2 seperti ini ya. Intinya adalah kalau dia tidak mengambil seluruh petak ini gitu, tidak mengambil 2 petak ini, tidak mengambil petak ini deh, tidak mengambil petak ini, maka dia hanya bisa vertikal saja dan itu kan nggak mungkin tadi. Tidak mengambil petak ini, maka dia hanya bisa horizontal saja dan itu kan nggak mungkin. Maka bakal selalu mengambil petak ini. Dan untuk berbentuk persegi, dia harus setengahnya mengambil area 2 kali 2. Oke. Ya kayaknya em, kalau 2 petak ini hijau ya, dia harus extend bakal selalu mengambil 2 petak ini gitu. Ya, kalau kita lihat kalau dia extend ke kanan, dia bakal selalu mengambil 2 petak ini. Atau dia extend ke bawah, bakal selalu mengambil 2 petak ini. Tapi kalau dia extend ke bawah, untuk berbentuk persegi, dia juga harus mengambil 2 petak ini gitu. Dan akan mengambil petak yang 12. Maka dia hanya bisa extend ke kanan dan berbentuk seperti ini. Maka sisanya menjadi pisang. Dan di sini kita nggak boleh nih membentuk persegi nih. Maka salah satu petak ini harus hijau. Okay. Kalau ini kalau ini hijau, hmm, nggak juga sih. Oke, ada suatu trik yang tersembunyi kali ya di puzzle ini. Gimana cara kita tahunya warna yang 12 dan 45 dan 4 di sini nih? Karena oke, saya tahu 5 pasti bakal selalu hijau sih. Ya, kalau angka angka ganjil ya terutama angka ganjil tuh bakal susah nggak sih untuk membentuk persegi ya. Hmm, ya, ya, ya. Kalau dia coklat, karena dia merupakan angka ganjil, kita tidak bisa membentuk area 2 kali 2 gitu. Dia pasti bakal selalu berbentuk hanya horizontal saja atau vertikal saja kalau angka ganjil ya.
Ya, karena kalau dia mengambil dua baris dan dua kolom, dia bakal kayak 8 di sini, dia pasti bakal selalu mengambil jumlah petak yang genap gitu. Nah, kalau ganjil hanya bisa berbentuk lurus secara horizontal atau secara vertikal saja. Dan ini kan nggak mungkin untuk berbentuk seperti itu. Kalau vertikal dia hanya bisa mengambil maksimal 4 petak, kalau horizontal dia bakal mengambil petak yang 12 juga. Dan itu kan nggak mungkin. Ya, wow. Keren juga logikanya ya. Berarti kita tahu ini merupakan hijau. Dan ini tidak bisa hijau lagi atau bakal mengambil lebih dari 5 petak. Ini menjadi coklat. Dan tidak bisa mengambil petak ini juga ya. Kalau ini hijau, dia lebih dari 5 petak. Oke, berarti dia harus extend sengaja mengambil seluruh petak ini. Harus mengambil seluruh petak ini bahkan ya. Karena tidak bisa terhubung dengan angka 4 juga. Makanya menjadi coklat. Oh, seluruh petak ini coklat ya. Karena 5 sudah selesai sekarang. 4 di sini hanya bisa berukuran persegi seperti ini. Yang tidak dapat terhubung 4-nya. Oh, dan ya 4 di sini sudah selesai ya. Makanya juga harus pisang. 4 di sini sekarang hanya bisa untuk berbentuk persegi, berbentuk horizontal. Oke. Oke, dan di sini tidak bisa berbentuk persegi sendiri, maka harus kita extend. Dan 12 ini sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka hanya bisa satu petak lagi yang diambil. Berarti nggak bisa di sini ya. Kalau di sini merupakan pisang, maka mengambil lebih dari 12 petak. Coba saya mau cek lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Kalau di sini juga mengambil lebih dari 12. Dan tadi kita tahu bahwa petak ini nggak bisa berbentuk persegi, maka harus extend. Dan di sini tidak dapat terhubung, terlebih dari 12 petak. Dan kalau ini hitam, bakal membentuk coklat yang tidak persegi. Maka ini menjadi hijau, dan merupakan hijau yang terakhir, 12 petak, maka ini menjadi hitam. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang kedua. Wow, kalau menurut saya puzzle ini benar-benar brilian banget sih. Dan sangat satisfying banget gitu, ketika menemukan logikanya. Tadi di awal ada logika-logika di mana kita harus memastikan bahwa wilayahnya tidak bisa melebihi dari angka yang diberikan. Dan di akhir tadi banyak sekali interaksi-interaksi yang luar biasa di petunjuk-petunjuk di bawah sini. Wow, puzzle yang sangat keren. Oke, ini adalah puzzle yang terakhir dengan desain simetris dari diagonal sini. Dan ini merupakan puzzle yang tersulit ya. Semoga saya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Oke, dan mari kita mulai. Oke. Oke, tadi kita belajar ya dari logika sebelumnya. Saya suka banget sih dengan kumpulan puzzle ini ya. Kita bisa belajar dari puzzle-puzzle sebelumnya gitu. 9 di sini merupakan angka ganjil. Maka dia hanya bisa berbentuk lurus, horizontal atau vertikal. Maka ya nggak bakal memiliki yang cukup ya. Bahkan pun kalau misalkan vertikal, karena puzzle ini hanya 8 kali 8 ya. Sini hanya bisa 8 petak, nggak bakal cukup. Atau kalau vertikal pun juga sama, hanya bisa 8 petak. Oke, berarti kita tahu ini merupakan hijau. 6 merupakan petunjuk yang berbeda dengan 9, maka ini harus yang coklat. Dan 6, kalau ini hijau, sekarang 6 di sini tidak bisa mengambil 6 petak dengan bentuk persegi gitu. Itu nggak bakal bisa terjadi lagi. Dari kalau kita lihat dari grid ini nggak bakal bisa dibagi menjadi 6 petak yang berbentuk persegi. Maka bakal selalu mengambil petak ini. Ya, tapi dia bisa aja kayak berbentuk vertikal doang atau kayak mengambil area seperti ini gitu atau seperti ini mungkin. Jadi masih ada banyak opsi. Oke, mungkin kita lihat 5 dan 3 di sini ya. Ya, banyak banget angka ganjil di sini ya. Kalau angka ganjil kita tahu harus berbentuk vertikal atau horizontal kalau dia coklat. Petak ini nggak mungkin coklat. Kalau dia coklat dia harus berbentuk vertikal dong. Kalau horizontal dia bakal mengambil petak 4. Enggak ding. Saya mikir tadinya kalau ini coklat dia bakal bersentuhan dengan 5 di sini atau 5 di sini. Tapi kan nggak ada masalah ya. 5 di sini bisa aja berbentuk memiliki pisang gitu. Jadi petak pisang. Atau mungkin 7 di sini kali ya. Iya, 7 di sini nggak mungkin. Karena kalau 7 di sini, dia nggak mungkin horizontal dong. Kalau horizontal, seenggaknya bakal mengambil petak ini dan mengambil 6 dan 4. Maka dia hanya bisa vertikal. Tapi kalau dia vertikal,
antara seperti ini ya, 7 petak seperti ini dan mengambil berukuran berada dalam wilayah yang sama dengan 6 di sini, atau 7 petak ini dan masih permasalahan yang sama. Maka kita tahu ini bukan coklat, ini menjadi pisang. 6 merupakan yang berbeda, maka harus uh, coklat. Oke, 3, 5. Kalau 5 di sini masih punya permasalahan yang sama nggak sih? Kalau ini coklat dia nggak bisa vertikal. Kalau vertikal sengaja harus mengambil petak 3 dan nggak mungkin kan. Maka harus horizontal dan sengaja mengambil enggak ding, bisa kayak gini ya. Dan 6 di sini masih oke. Hmm, ya masih oke kayaknya. Hmm, oke. Oke, saya bisa melihat sesuatu sih. Petak ini nggak mungkin hijau. Kalau ini hijau, 6 di sini hanya bisa vertikal ya. Dan sengaja mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sengaja mengambil 4 petak ini. Dan sekarang akan berada dalam wilayah yang sama dengan 6 dan tidak berbentuk persegi lagi. Maka bakal selalu mengambil petak ini. Oke, berarti dia, ya kalau kalau dia tidak mengambil 2 petak ini, bisa ding. Hmm, kok masih bisa mulu ya dari tadi? Ya bisa mengambil seluruh petak ini doang ya. Wah, iya ini sepertinya memang paling sulit puzzle-nya dari 3 puzzle sejauh ini. Hmm, oke, dapat. Ya, ya, ya. Hmm. Kalau di puzzle ini nggak ada warna yang lain sih yang bisa digunakan ya. Cuman intinya di sini adalah kita tidak bisa, ya nggak perlu menggunakan warna juga sih, tinggal nunjukin aja di sini ya. Kalau kita membuat petak 4 di sini merupakan hijau, merupakan pisang, maka 5 di sini tidak bisa hijau lagi dong. Karena ya dia tidak tidak em, bakal berada dalam wilayah yang sama dengan 4 dan itu kan nggak mungkin. Maka ini menjadi coklat. Dan coklat di sini tidak bisa mengambil petak ini dong. Kalau mengambil petak ini, sekarang wilayah ini tidak bisa berbentuk persegi lagi. Dan saya baru lihat ternyata lebih cepat ya, uh, tidak mungkinnya gitu. Petak ini sekarang berbentuk persegi, dan itu kan nggak mungkin karena ini merupakan pisang. Yang tadi saya lihat adalah 5 di sini harus mengambil petak ini gitu untuk berbentuk persegi dan bakal mengambil dengan 6 sama juga dengan wilayah. Nggak, di sini nggak pecah sih, cuman di sini yang nggak mungkin. Oke, tapi lebih cepat ya di sini tidak bisa berbentuk persegi karena merupakan pisang. Itu kan nggak mungkin. Oke, berarti kita tahu ini merupakan yang coklat dan ini merupakan yang pisang. Dan sekarang, iya, petak ini masih mungkin untuk hitam atau pisang ya. Kalau pisang tinggal terhubung doang 5-nya dan masih oke. Petak 4 sengaja mengambil petak di bawah. Kalau nggak mau mengambil petak ini, nggak bakal cukup. Nggak bakal mengambil petak ini ya. Atau tidak berbentuk persegi. Ya, kalau dia hanya vertikal saja, dia akan mengambil petak 3. Maka dia harus 2 kali 2. Sisanya menjadi hijau. 5 di sini nggak mungkin terhubung atau terhubung dengan yang 7. Ya, maka harus terhubung seperti ini dan sudah selesai. Oke. Okay. Hmm. 3 di sini, 3 ini nggak mungkin hijau nggak sih? Kalau ini hijau, ini bakal hitam semua. Dan sekarang 5 di sini nggak mungkin bisa diselesaikan lagi ya. Karena
Tadi kalau kita tahu 5 bakal selalu horizontal. 5 di sini kalau coklat dia bakal selalu horizontal. Dan antara tidak akan berbentuk persegi lagi atau mengambil petak ini dan tidak akan berbentuk persegi lagi karena mengambil petak ini atau dua petak ini. Maka kita tahu bahwa ini bukan hijau, ini harus coklat. Dan tidak bisa mengambil petak ini atau tidak berbentuk persegi. 3 harus horizontal atau vertikal ya, karena merupakan ganjil, hanya bisa horizontal sekarang. Petak ini nggak mungkin persegi saja, maka harus extend, dan sekarang sudah mengambil 5 petak di wilayahnya. Kalau ini terhubung, ini bukan tidak berbentuk persegi lagi ya. Ini tidak bisa terhubung. Ini harus extend supaya tidak berbentuk persegi. Dan antara ya masih bisa ke kanan tapi ya. Tapi 6 di sini hanya ada satu cara untuk berbentuk persegi dan mengambil 6 petak. Harus seperti ini. Jadi hijau semua. Oh, ini keren juga sih logikanya ya. Kalau kalau ini extend, dia harus mengambil seluruh petak ini dan berbentuk persegi. Dan sekarang dua petak ini harus berbentuk persegi dan nggak mungkin. Maka tidak bisa extend lagi, maka ini semua menjadi hijau. Oke. 7 sudah mengambil 6 petak. Maka harus mengambil satu petak lagi. Nah, mungkin di sini atau akan melebihi 2 petak. Atau mengambil 2 petak. Maka antara mengambil petak ini atau petak ini ya. Petak ini harus extend agar tidak berbentuk persegi. Oke, masih ada trik terakhir nih mungkin di endingnya. Kalau ini gimana cara nyelesainnya? Kalau 7 mengambil petak ini, kayaknya masih oke ya. Agak sedikit tricky sih untuk membentuk 6 di sini yang tidak mengisolasi petak-petak yang um, pisang gitu. Kayak kalau dia mengambil petak ini, dia nggak mungkin juga mengambil 3 petak ini gitu. Atau ini semua bakal menjadi petak yang tidak dia uh, petak pisang. 7 tidak bisa mengambil petak ini atau bakal lebih. Dan sekarang di sini terbentuk wilayah persegi dan itu nggak mungkin. Jadi kalau mengambil petak ini dia harus mengambil 3 petak yang di atas. Tapi masalahnya nggak harus mengambil petak yang di atas gitu. Ya tapi kalau nggak mengambil petak ini, maka hanya ada satu cara ya. Maka hanya bisa seperti ini. Supaya tidak terhubung juga dengan ini gitu. Nggak mungkin terhubung seperti ini. Maka kemungkinan 6 di sini antara seperti ini atau seperti ini ya. Maka bakal selalu mengambil 2 petak ini. Kan ya? Tadi antara seperti ini atau seperti ini. Yang bakal selalu mengambil 2 petak ini dan tidak akan pernah mengambil petak ini lagi. Maka ini menjadi pisang dan sudah mengambil 7 petak. Maka ini menjadi ya, dan ini menjadi petak coklat, tidak bisa terhubung atau akan melebihi 6. Dan sekarang kita tahu harus seperti ini. Wow, agak tricky ya puzzle untuk ending di sini, tapi luar biasa endingnya. Oke, dan yang tersisa kita harus memastikan bahwa ini harus 9 petak. Tapi di sini tidak bisa extend lagi atau tidak berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hanya bisa mengambil 2 petak lagi.
Dan ya, di sini sudah 6, maka ini menjadi hijau semua. Sudah mengambil 9 petak, maka petak-petak yang bersentuhan harus menjadi coklat dan berbentuk persegi juga, maka sudah oke. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang terakhir. Ya, di sini terasa lebih sulit ya dibandingkan puzzle-puzzle sebelumnya. Deduksinya kita butuh sedikit lebih advance lah untuk melihat deduksi-deduksinya, tapi tetap puzzle yang sangat luar biasa sekali. Saya suka banget dengan kumpulan 3 puzzle ini ya. Di sini sangat menunjukkan sekali logika-logika apa saja sih yang bisa ditemukan pada genre Choco Banana. Dan saya suka banget ketika menemukan deduksi pada puzzle pertama tadi bisa diterapkan langsung ke puzzle kedua, dan ketika saya menemukan deduksi puzzle kedua tadi ganjil ya, angka ganjil saya bisa menerapkannya di puzzle ini. Wow, sangat luar biasa puzzle-nya. Konstruksi yang sangat brilian, kumpulan puzzle yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.